saya bakar 3 kali sehari, dari pagi, sore, hingga malam hari. Saya kalau bakar itu tidak cuma satu, ya saya cenderung 3 sekali bakar. Jadi bakar dupa itu 3. Ya itulah tadi ya, yang saya ceritakan tadi. Dupa itu kalau di alam lain ada yang menciumnya, itu akan ada hal-hal yang tidak kasat mata yang akan datang begitu. Sama halnya kalau di dunia nyata, misal saya bakar sate ayam atau bakar steak, itu banyak tetangga-tetangga sini pada yang datang. Datangnya apa? Ya cuma mau minta begitu. Ya sama halnya kita bakar dupa. Kita bakar dupa ditanggakan di sebelah sampai pusaka ini. Itu kalau memang pusakanya ada kodamnya, dia akan datang dan akan menyerap aroma itu, dan dia akan mendengarkan hajat kita, akan mendengarkan doa-doa kita. Ya kalau kodam itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi, dia bisa meneruskan atau melancarkan hajat kita supaya hajat kita lebih akurat, bisa terkabulkan sama Sang Yang Sejati atau Gusti Allah yang Maha Kuasa begitu. Halo Sobat Tosonaji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosonaji Nusantara. Ya, di video kali ini bukan tentang pembabaran pusaka ya, dan juga bukan tentang membahas pusaka, tapi membahas tentang dupa. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya arti membakar dupa saat kita sedang memanjatkan doa. Tapi kalau buat kaum beragama Hindu atau umat Hindu mungkin paham arti membakar dupa itu buat apa. Tapi kalau buat kayak kita ini, kapitayan ataupun dalam Islam, jadi kita membakar dupa itu satu, untuk wewangian, kedua, biar pikiran kita tenang, aroma wangi yang bikin relaksasi ya, dan yang ketiga itu untuk bahasa umumnya itu untuk terapi begitu, karena aroma dupa itu wanginya itu bisa nembus ke hidung, jadi untuk terapi biar kita bisa menghirup yang wangi-wangi begitu. Tapi ya pakai dupa yang khusus ya, kalau dupa yang campuran-campuran gitu kurang bagus. Nah, yang dupa yang saya pakai ini yaitu dupa yang sudah asli, jadi ini tidak banyak campurannya. Ini dupa ini saya beli di toko langganan saya. Memang ini aroma kamenyan, jadi ini sebenarnya dupa menyan yang sudah dicetak menjadi dupa. Jadi ini sebenarnya menyan tapi dicetak menjadi dupa. Jadi aroma menyan Jawa tuh tahu tuh, baunya itu wangi, sedap, dan enak lah. Kalau malam-malam hari kita nyimpen kayak gitu, terasa auranya menjadi ada gimana begitu ya. Jadi gini, saya akan membahas tentang dupa begitu ya. Dupa, saat kita membakar atau memanjatkan doa dengan dupa, atau lagi kan ada aturannya, itu ada 1 batang, 3 batang, 5 batang, 7 batang, 9 dan hingga 11 batang. Kalau kita memanjatkan doanya di tempat-tempat sakral atau tempat pingit atau makam keramat, itu biasanya wajib ke 11 ataupun 9 batang pusaka. Kenapa begitu? Inilah sebagai contoh ya, contoh
secara nalar ya, untuk kehidupan ya, bukan untuk kehidupan alam lain. Jadi nanya gini, di sana ada tukang sate ya, apa orang yang bakar-bakar ikan atau bakar-bakar ayam begitu, aromanya tuh menggugah selera ya. Misalnya kita lewat saja, di sana ada sate, otomatis kita nengok, wah ada sate itu, bikin perut keroncongan. Jadi seolah-olah kita tertarik dengan aroma itu, entah itu mau aroma sate ayam atau aroma steak. Nah itulah steak, kata steak itu wanginya luar biasa itu, apalagi wangi kopi yang di roti gitu, baunya sampai ke jalan-jalan itu, atau di mall tuh seluruh mall bau itu. Jadi para pelanggan tuh mendekat karena aromanya tuh menggugah selera. Yaitu cara nalar bagi kehidupan. Tapi di kehidupan spiritual atau di alam lain, kita membakar pewangian kayak gini ya, yang datang ya makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Begitulah cara nalarnya. Jadi saat kita memanjatkan doa dengan membakar dupa, itu yang datang itu ya bukan manusia lagi, tapi makhluk yang tak kasat mata, makhluk astral begitu. Jadi dia pada datangan yang awalnya cuma numpang lewat lah, kayak di sini misal ada makhluk astral numpang lewat, kita bakar dupa, otomatis dia balik lagi ke sini karena dia menikmati aroma dupa itu, dan dia akan mendengarkan panjatan doa kita, hajat kita apa, dia akan cuma mendengarkan saja begitu. Tapi kalau makhluk astral itu baik, hajat kita itu akan dipercepat atau dijalankan oleh makhluk itu, biar supaya semakin tinggi, biar langsung menghadap sang ilahi. Jadi apa hajat langsung terkabulkan begitu ya. Tidak bilang ini garansi bisa untuk langsung terkabulkan, enggak, karena ya hajat masing-masing itu beda-beda. Kalau hajatnya terlalu tinggi atau terlalu nafsu itu ya susah. Bahkan kodam pun akan tahu, atau jin yang lewat pun akan tahu, dia cuma bakar 3 dupa tapi hajatnya luar biasa, minta kekayaan, minta harta berlimpah, yang nggak bisa. Tapi kalau kita minta keselamatan, rezeki yang lumintu atau rezeki yang mengalir itu bisa terjadi. Jadi kita kalau di rumah atau di tempat tertentu ya wajib itu minimal 3. Kalau cuma 1 itu ya wanginya atau gimana ya, jadi wanginya kurang lah, radiasinya atau nuklir itu kurang besar, jadi ini kurang untuk menarik para lelembut atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Tapi ya ini secara spiritual ya, kalau gitu. Kalau secara nalar kita bakal coba aja sudah cukup, karena untuk wewangian di ruangan sini, apalagi di tempat-tempat pusaka ini wajib untuk bakar 1 ya, nggak sehari 1, nggak, saya bakar 3 kali sehari, dari pagi, sore hingga malam hari. Saya kalau bakar itu tidak cuma 1 ya, saya cenderung 3 sekali bakar itu. Dari bakar dupa itu 3 ya, itulah tadi ya yang saya ceritakan. Jadi dupa itu kalau di alam lain ada yang menciumnya, itu akan ada hal-hal yang tidak kasat mata yang akan datang begitu. Sama halnya kalau di dunia nyata, misal saya bakar sate ayam atau bakar steak, itu banyak tetangga-tetangga sini pada yang datangnya apa ya, cuma mau minta begitu ya. Sama halnya kita kalau bakar dupa, kita bakar dupa ditanjakan di sebuah samping pusaka ini, itu kalau memang pusakanya ada kodamnya, dia akan datang dan akan menyerap aroma itu, dan dia akan mendengarkan hajat kita, akan mendengarkan doa-doa kita ya. Kalau kodam itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi, dia bisa meneruskan atau melancarkan hajat kita supaya hajat kita lebih akurat
bisa terkabulkan sama Sang yang sejati atau Gusti Allah yang Maha Kuasa begitu. Nah, jadi pembahasan kali ini tentang dupa ya, bukan tentang pusaka ya, karena banyak orang yang tanya langsung dengan saya itu, apakah filosofi membakar dupa itu, kenapa kok banyak di tempat-tempat sakral, di tempat-tempat ritualan pasti ada yang membakar dupa untuk mengajarkan doa. Ya itulah jawabannya. Kalau di dunia nyata, di dunia manusia, kita bakar sate banyak orang yang datang karena tertarik dengan aroma sate itu. Tapi kalau kita bakar dupa, ya yang datang ya makhluk-makhluk yang tak kasat mata, penunggunya situ atau jin atau ya hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau dengan ridho Allah, dengan seizin Allah, kita bisa membuka mata batin kita akan tahu di depan itu ada sosok makhluk yang tak kasat mata menunggu hajat kita, menunggu doa kita saat kita membakar dupa ini ya, maaf, membakar dupa ini. Saat kita membakar dupa, jadi asapnya itu pasti menyebar karena alam itu akan menyebarkan asap itu. Nah, kalau ada yang lewat, makhluk astral itu akan mampir dan dia akan menunggu doa kita itu tentang apa begitu. Ya ini boleh percaya boleh tidak, tapi ini saya menjelaskan dengan logika di dunia nyata dan logika di dunia lain. Tapi kalau di dunia lain rata-rata tuh banyak yang tidak mempercayai hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misal tidak percaya dengan hal kayak gitu, kenapa di tempat sakral, di tempat wingit atau makam keramat banyak yang membakar dupa? Bahkan bukan di Indonesia saja, di Turki juga ada, di Arab Saudi juga ada. Nah, jadi mungkin ini kepercayaan masing-masing ya, karena saya membahas tentang dupa. Mengapa kok banyak orang yang membakar dupa di tempat-tempat sakral saat mengajarkan doa? Ya itulah yang saya bahas tadi itu. Ini saya akan membakar dupa. Saya membakar dupanya cukup baca Al-Fatihah saja ya. Kita bakar kayak gini. Oke, kita bacakan Al-Fatihah dalam hati ya. Saat kita hembuskan dengan Al-Fatihah itu, kita coba gini aja, atau mungkin tangan dua juga bisa kan? Begitulah. Jadi asapnya itu kayak gini menyebar kemana-mana. Misalkan ada ya itu makhluk halus atau jin dan sebagainya numpang lewat di sini atau numpang lewat di kamar saya ini, dia pasti akan mampir begitu. Kalau Allah meridhoi, kita akan dibukakan mata batinnya dan dia akan memperlihatkan wujud aslinya begitu. Tapi kalau rata-rata dibukakan dengan tanpa sengaja, itu pada kaget dan kita mau manjakan doa jadi takut ya, karena tiba-tiba di depan ada sosok makhluk yang besar, ada sosok pocong atau sosok kuntilanak, genderuwo begitulah. Karena dengan ridho Allah kita dibukakan mata batinnya, karena kita sama saja membuka dupa kan memanggil makhluk yang tak kasat mata itu. Nah, misalnya yang tak kasat mata itu mengucapkan terima kasih pada kita karena sudah diberi wewangian, ya otomatis doa sang leluhur itu atau yang datang itu pasti akan mengizinkan untuk melihat wujud aslinya yang telah mengucapkan terima kasih kepada kita gitu. Jadi dia mewujudkan aslinya berbentuk yang aneh-aneh begitu. Ya, tapi banyak yang pada ketakutan saat melihat wujud aslinya begitu ya. Ya itu hal wajar ya, hal wajar kalau ada yang takut itu hal wajar. Tapi ya
saran saya kalau kita sudah terjun ke dunia spiritual, hilangkan rasa takut itu. Allahu alam, hajat kita akan terkabulkan ya tidak secara langsung ya, secara spiritual, dengan butuh waktu pasti akan terkabulkan begitu. Oke, inilah pembabaran video kali ini tentang dupa, biar semoga Sobat Tosan Aji paham arti tentang membakar sesungguhnya begitu. Saya cuma menaruh dupa cuma di samping pusaka-pusaka gini ya. Jadi ya kita satu menghormati leluhur, kedua ya untuk pewangian di ruangan, yang ketiga untuk meditasi juga bagus, dan juga terapi. Begitulah filosofi membakar dupa. Oke, salam rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera. Bangkit Tosan Aji Nusantara.